Kita masih akan berbincang pemirsa bersama dengan Head of Research dari NH Kurindo Sekuritas, Bapak Angga Raksa Aris Munandar. Pak Angga, kita lanjutkan ya menanti pembukaan perdagangan 1 menit lagi. Bahas tadi Inco, Anda katakan buy if break 5.400, target terdekat 5.520, tapi masih menarik untuk jangka panjang. Melihat prospek dari nikel dan juga baterai listrik gitu ya. Kalau jangka panjang Inco ini strateginya bagaimana? Karena penutupan kemarin melemah 1,8%, 5375. Oke, kita sih melihat Inco masih ada peluang kembali ke atas 6.000 ya untuk jangka panjangnya ya. Tentu ini kan sebenarnya salah satu kemarin juga di kuartal 1 mereka masih membukukan kenaikan ya laba bersih ya. Ini melanjutkan performa bagusnya di 2020. Terus kita juga tahu memang Inco ini kan baru saja kembali membagikan dividen ya. Jadi untuk teman-teman maksudnya atau rekan-rekan yang suka strategi investasi kan tentu dividen ini salah satu yang ditunggu ya. Ini sejak 2014 mereka absen bagi dividen, baru di tahun ini mereka membagikan. Jadi sebenarnya kita masih terlihat cukup menarik sih Inco ini. Kita sih optimis untuk agak jangka yang lebih panjang bisa kembali ke atas 6.000 gitu. Jangka panjang masih bisa kembali ke 6.000, kira-kira minimal berapa lama jangka panjang ini, 1 tahun? Oke, ya kita sih kalau berbicara ini target-target fundamental ya, kita memang 12 bulan ke depan ya. Oke. Ini ya kurang lebih. Antam bagaimana Pak? Oke, kalau untuk Antam ini kita lihat sekarang sih juga masih cukup menarik ya, selama bisa bertahan di level 2.600. Ini sih kita melihat bisa ke berikutnya ke 2880 ya. Ininya ya ke 2.880 ini untuk jangka pendek ya. Ini ya, sedangkan kalau misalkan untuk jangka panjangnya kita sih cukup optimis bisa kembali lagi ke 3.000 gitu. 3.000. Ada peluang balik lagi ke 3.000 jangka panjang minimal 12 bulan. Jangka pendek buy if break 2.600 masih bertahan di posisi itu, pertahankan. Ada peluang ke 2880 sebelum ke 3.000 untuk Antam. Antam kemudian juga Inco adalah emiten yang Anda rekomendasikan dari komoditas nikel yang Anda jagokan. Harum, mengapa Anda kategorikan Harum ini salah satu emiten yang menarik dari sektor tambang? Kenapa bukan PTBA mungkin atau yang lain dari batubara? Oke, ini sih sebenarnya berkaitan dengan temanya aja ya. Harum itu kan sebenarnya sudah mulai, walaupun selama ini dikenal sebagai emiten batubara, dia belakangan ini juga mendiversifikasikan usahanya ke bidang nikel ya. Mungkin ini juga menyambut memang mengantisipasi permintaan yang mungkin cukup tinggi dari nikel ini, seiring dengan mulai banyaknya mobil listrik yang memerlukan baterai gitu ya ininya ya. Jadi kita memang sedikit banyak sudah agak mulai mengklasifikasikan, kadang-kadang Harum kita tidak lihat murni sebagai batubara ya, tapi juga ada exposure terhadap nikelnya gitu. Karena exposure terhadap nikelnya ya, bukan batubaranya ya, ada diversifikasi ke tambang nikel sehingga Anda memasukkan Harum salah satu rekomendasi dari emiten berbasis nikel. Baik ya. Pak Angga. Kenaikan dari Harum ini selama 6 bulan terakhir juga cukup lumayan, 150%, dan masih berlanjut sampai dengan hari ini dengan kenaikan sekitar 1,3%. Apa rekomendasi untuk pergerakan harga sahamnya di 5.550? Oke, kita sih melihat nextnya Harum bisa ke 5725 ya kalau untuk secara teknikal ya, tapi batasi kerugian di support di 5.400. 5.400 adalah level untuk cut loss, ada peluang selanjutnya di 5.700, tapi secara valuasi harganya belum mahal ya Pak ya, dengan kenaikan 150% 6 bulan terakhir. Oke, kita sih melihat memang ini tentu akan harga saham itu kan tentu kan mencerminkan ini ya, forward looking ya, ekspektasi ke depan ya. Kita melihat memang jangan diartikan begitu kalau sekarang sedang mahal, itu bisa jadi prospek ke depannya memang ini dengan kenaikan permintaan nikel gitu ya. Sekarang bisnisnya sudah terdiversifikasi, bukan tidak mungkin labanya juga akan mengikuti gitu. Oke, harga tinggi bisa lebih tinggi lagi ya? Iya, mencerminkan ekspektasi saja Mbak. Jadi nanti labanya akan menjustify valuasinya yang tinggi gitu. Baik. Pak Angga, kita beralih ke pembukaan perdagangan. Saya sampaikan kepada pemirsa ya, di mana menurut data indeks harga saham gabungan saat ini running dengan pelemahan 0,42%. Atau 23 poin ya, di posisi 5.950. Masih malu-malu melemah, dan tampaknya perdagangan pemirsa di
akhir jelang libur lebaran ini lebih banyak ke aksi profit taking atau aksi jual. Dan kalau mencermati pergerakan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, ada perbaikan di sana di mana rupiah menguat tipis 0,06% ke 14.180 terhadap dolar Amerika Serikat.